Itu sampah saya. Sampah kamu, bukan punya teman kamu. Bukan. Ini juga tadi Pak Guru coba intip di bawah kaki kamu. Pak Guru menemukan ini juga punya kamu. Iya Pak. Gitu ya, terima kasih kamu sudah jujur berani mengakui bahwa ini sampah kamu. Kamu tahu nggak untuk membuang sampah harusnya di mana? Di tempat sampah. Oh, di tempat sampah itu kamu tahu ya. Tapi kenapa kok ini ada di laci kamu sih Pak? Tadi saya terburu-buru Pak, jadi tidak sempat membuang sampah pada tempatnya. Oh gitu, jadi buru-buru. Kenapa kok buru-buru? Bel istirahat udah habis. Oh, udah habis ya. Jadi kamu masih belnya masih ada, terus belnya sudah masuk ya. Iya. Gitu ya. Kamu tahu nggak kalau misalkan ini terlalu lama di dalam laci kamu, lama-lama menumpuk, itu bisa menjadi sarang nyamuk ya, sarang nyamuk, sarang serangga, sarang penyakit. Nah, lama-kelamaan ini juga pasti menimbulkan bau karena ini bekas minuman, bekas makanan ya. Kalau sudah menimbulkan bau, akhirnya kelasnya menjadi tidak nyaman, kotor ya, kotor, kelasnya tidak nyaman, belajar pun juga tidak nyaman, terganggu karena kelas. Kira-kira tindakan kamu ini tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun dulu? Tidak. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar sih Pak? Untuk menjaga kebersihan kelas. Iya, jadi dulu kita sudah membuat keyakinan kelas, salah satunya adalah menjaga kebersihan kelas. Ya, kenapa kok harus menjaga kebersihan kelas? Karena kelas yang bersih ya, kalau kelasnya bersih, kita belajar pun juga nyaman ya. Coba kalau bayangkan kalau kelasnya kotor ya, ibaratkan kalau di rumah kamu kotor, kira-kira kamu nyaman nggak di rumah? Tidak, sama juga dengan di kelas ini. Kalau kelasnya kotor, kamu belajarnya juga tidak nyaman, terganggu, bau sampah ya, sampahnya berserakan di mana-mana ya. Kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini sih Pak? Saya akan berjanji untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Oh ya, jadi itu ya, berjanji untuk membuang sampah pada tempatnya karena sudah disediakan di tempat sampah di luar kelas itu, dekat itu. Di situ juga ada itu, di bawah di samping pintu itu juga ada tempat sampah, tinggal buang di situ kan enak ya. Nah, terus kelasnya jadi bersih, terus kemudian belajarnya juga nyaman. Karena menjaga kebersihan itu juga tanggung jawab kita semua, tidak hanya Siva, teman-teman yang lain juga sama, Pak Guru juga sama ya, berkewajiban untuk menjaga kebersihan kelas. Janji ya? Iya, baik, terima kasih Siva. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Fitratul Aini, kelas 5 dari SDN Gemas 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Hairi untuk menemukan solusi dari masalah yang saya perbuat. Kedepannya, saya akan menjaga kebersihan kelas saya, karena kebersihan kelas akan membuat kelas kita nyaman. Tadi Pak Guru dapat laporan dari Silvi Ayu, katanya kamu sering mencontek kerjanya Silvi Ayu. Bener Rio? Bener. Sering? Sering. Kenapa kok kamu mencontek? Alasannya kenapa kamu mencontek pekerjaannya Silvi Ayu? Karena saya tidak bisa. Tidak bisa? Kok tidak bisa? Kan sudah diterangkan sama Pak Guru. Waktu pelajaran kamu sudah diterangkan. Di rumah diulangi lagi enggak? Maksudnya pelajaran yang sudah Pak Guru terangkan di rumah kamu ulang lagi enggak? Enggak Pak. Enggak. Di rumah belajar tidak Rio? Tidak. Kenapa kok tidak belajar? Main HP. Oh, main HP. Di rumah sering main HP? Iya. Main apa? Main game.
main game apa yang biasanya kamu mainkan? Free Fire. Oh, Free Fire, main FF ya. Iya. Iya nggak apa-apa, boleh main game itu boleh, main HP itu boleh ya. Tapi juga harus ingat belajar, ingat waktu, jangan sampai lupa waktu. Lupa waktu, pelajaran itu juga penting, hiburan itu juga penting untuk merefresh otak kita ya, supaya kita tidak jenuh. Sesekali juga harus disisihkan waktu untuk belajar, jangan setiap hari setiap waktu main HP. Kalau di rumah pulang naruh tas terus main HP terus, sisihkan waktunya juga untuk belajar. Ya, kamu mencontek itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buatin? Tidak, Pak. Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tentang apa? Tentang Kira-kira perbuatan mencontek itu perbuatan buruk, Pak. perbuatan buruk, iya, sudah tidak jujur ya. Di awal tahun kita kan juga sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bahwa salah satunya adalah tentang kejujuran ya. Pak Guru lebih suka anak yang jujur daripada anak yang tidak jujur. Nah, kegiatan contek itu termasuk jujur apa tidak? Tidak ya, karena bukan hasil pekerjaannya sendiri ya. Pak Guru lebih suka anak yang jujur. Kalau misalkan tidak bisa ngomong sama Pak Guru, Pak saya belum paham materi ini, nanti Pak Guru jelaskan lagi ya. Kalau tidak bisa jangan nyontek temannya, lebih baik tanya ke Pak Guru ya, Pak saya tidak bisa pekerjaan ini atau soal yang ini saya belum paham, seperti itu ya. Contek. Terus kemudian di rumah juga harus belajar ya, diulang lagi apa yang sudah Pak Guru terangkan tadi, di rumah diulang lagi. Terus kemudian di rumah kamu punya saudara atau kakak? Atau orang tuanya masih ada di rumah ya? Masih ada. Punya kakak? Punya. Masih sekolah? Sudah lulus. Nah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau misalkan ada pelajaran yang mungkin di sekolah itu tidak bisa kamu mau mengulangnya lagi di rumah, nah itu tidak paham, bisa tanya ke kakaknya atau ibunya nanti ya di rumah ya. Kalau misalkan di sekolah ya tanya sama Pak Guru, Pak saya masih belum paham ini. Kalau di rumah, Kak saya belum paham tentang materi ini, mungkin kakak bisa membantu saya untuk menjelaskannya itu ya, atau ke orang tuanya boleh. Kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Tio? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saya akan meningkatkan belajarnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi memang tugas seorang pelajar itu atau seorang siswa itu adalah belajar. Terus kemudian juga Pak Guru mengharapkan anak yang memiliki kejujuran ya, jangan suka mencontek pekerjaan temannya. Lebih baik bilang jujur, berkata jujur, Pak saya tidak bisa, gitu ya. Ya, baik, terima kasih Tio sudah berani mengakui kesalahannya. Silahkan bisa kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Satio dari SD Muhammad 2 kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Khairi untuk menemukan solusi dari masalah yang saya perbuat. Kedepannya saya akan rajin belajar dan tidak akan mencontek lagi.